teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lydia Tripena dengan NPM F0G020029 dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun dari dua organ kelamin, yaitu organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis sebagai saluran urin serta saluran sperma dan skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan suhu produksi sperma. Selanjutnya yaitu organ kelamin dalam. Organ kelamin dalam terdiri dari testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga yaitu vas deferens yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya yaitu uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya yaitu kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk pengembangan sperma. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cooper yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tanda bahwa alat reproduksi laki-laki telah matang. Tanda alat reproduksi laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan reproduksi dari penis yang biasanya terjadi pada anak laki-laki yang berusia mulai dari 10 tahun sampai 14 tahun. Cairan tersebut merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ini terdapat dalam tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau pengembangan sehingga terbentuk sel sperma atau sel spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid atau 2N. Selanjutnya yaitu alat reproduksi pada wanita. Mari kita lihat gambar berikut. Yang pertama yaitu uterus atau rahim. Yang kedua tuba fallopi. Yang ketiga ovarium atau induk telur. Dan yang keempat adalah vagina atau mulut rahim. Selanjutnya mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan sel telur. Kita bisa melihat di ovarium bagian kiri. Gambar yang berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel yang dimiliki wanita tersimpan dalam ovarium dalam keadaan tidak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim mendebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberikan umpan balik
ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyerap LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat uterus dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Dalam perjalanan menuju uterus ada dua hal yang dapat terjadi pada telur, yaitu dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba fallopi. Dari situ, telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Dan jika telur tidak dibuahi, dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, ureter mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi yang terjadi selama 4-5 hari. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.